Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida Fitriah dari Fakultas Ekonomi Bisnis jurusan Akuntansi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang fakir berbahasa Indonesia terkait tugas besar 2 bahasa Indonesia dengan dosen Dr. Andes Sumardi MPD. Langsung saja kita mulai. Ini latar belakang dari fakir berbahasa Indonesia ini. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi dan bahasa komunikasi utama Indonesia. Namun tidak semua individu di Indonesia memiliki kemampuan berbahasa Indonesia yang baik. Terdapat sejumlah fakir berbahasa Indonesia di berbagai daerah di Indonesia yang mengalami kesulitan dalam berbicara, menulis, atau memahami bahasa Indonesia dengan baik. Fakir berbahasa Indonesia ini seringkali menghadapi kendala dalam berpartisipasi dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pendidikan. Oleh karena itu, penelitian mengenai masalah ini menjadi penting untuk memahami dan membantu kelompok ini. Nah, untuk mencerminkan tantangan dalam upaya menciptakan persatuan nasional melalui bahasa Indonesia, bahasa ini tuh alat penting dalam menyatukan bangsa, dan jika tidak semua warga negara mampu menguasainya dengan baik, hal ini dapat merusak koherensi sosial dan memicu ketidaksetaraan. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang masalah fakir berbahasa Indonesia sangat penting untuk merumuskan kebijakan pendidikan dan budaya yang lebih inklusif, serta untuk memastikan bahwa semua warga Indonesia dapat mengakses peluang yang sama dalam berpartisipasi dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik negara ini. Oke, yang selanjutnya rumusan masalah. Nah, yang pertama, apa sih penyebab utama dari ketidakmampuan individu untuk berbahasa Indonesia dengan baik? Yang kedua, bagaimana dampak ketidakmampuan berbahasa Indonesia terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan pendidikan individu? Nah, yang ketiga, apa sih upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dan lembaga terkait dalam mengatasi masalah fakir berbahasa Indonesia? Yang keempat, apa solusi yang dapat diusulkan untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Indonesia bagi kelompok ini? Oke, yang slide selanjutnya, tujuan. Pertama, menganalisis penyebab utama dari ketidakmampuan berbahasa Indonesia pada kelompok fakir berbahasa Indonesia. Yang kedua, mengidentifikasi dampak yang ditimbulkan oleh ketidakmampuan berbahasa Indonesia terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan pendidikan individu. Yang ketiga, kita bisa mengevaluasi upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dan lembaga terkait dalam mengatasi masalah ini. Yang keempat, menyusun rekomendasi dan solusi yang dapat membantu meningkatkan kemampuan berbahasa Indonesia bagi kelompok fakir berbahasa Indonesia. Oke, kita langsung masuk ke pembahasannya. Penyebab utama ketidakmampuan berbahasa Indonesia. Nah, ketidakmampuan berbahasa Indonesia ini dengan baik dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satunya faktor lingkungan sosial dan budaya di sekitar individu itu. Jika seseorang tumbuh dalam lingkungan di mana bahasa Indonesia tidak sering digunakan atau bahasa daerah lebih dominan, mereka mungkin kurang terpapar pada penggunaan bahasa Indonesia sehari-hari. Selain itu, sistem pendidikan yang kurang memadai dalam mengajar bahasa Indonesia dan kurangnya dorongan untuk berlatih berbicara atau menulis dalam bahasa Indonesia ini juga dapat menjadi penyebab. Nah, hal ini bisa mengakibatkan kekurangan dalam keterampilan berbahasa Indonesia. Nah, apalagi sih faktornya? Nah, faktor yang kedua ini faktor sistem pendidikan. Faktor pendidikan juga bisa jadi faktor utama dalam ketidakmampuan berbahasa Indonesia dengan baik. Kurikulum yang tidak memadai, kurangnya pelatihan guru dalam pengajaran bahasa, serta metode pengajaran yang kurang interaktif dapat menghambat perkembangan kemampuan bahasa. Menyoroti peran pendidikan formal dalam pengembangan kemampuan berbahasa Indonesia dan menunjukkan bahwa reformasi pendidikan dan pengajaran bahasa sangat penting untuk meningkatkan kompetensi bahasa.
Nah, dalam rangka meningkatkan kemampuan berbahasa Indonesia, penting bagi individu untuk aktif berpartisipasi dalam situasi yang memerlukan penggunaan bahasa tersebut, serta mendukung perubahan positif dalam sistem pendidikan dan budaya yang mempromosikan penggunaan bahasa Indonesia secara aktif dan juga efektif. Nah, untuk yang kedua, dampak ketidakmampuan berbahasa Indonesia. Nah, untuk dampak ketidakmampuan berbahasa Indonesia dapat terjadi juga dalam beberapa faktor nih. Yang pertama, dapat mengakibatkan isolasi sosial yang serius bagi individu. Yang serius bagi individu dalam konteks kehidupan sehari-hari, mereka mungkin kesulitan berinteraksi dengan teman-teman, tetangga, atau rekan kerja yang berbicara dalam bahasa Indonesia. Hal ini dapat menghambat kemampuan mereka untuk membangun hubungan sosial yang kuat dan mendalam, serta berpartisipasi dalam kegiatan komunitas. Lebih lanjut, dalam situasi darurat atau keadaan penting, ketidakmampuan berbahasa Indonesia ini juga bisa menjadi hambatan yang serius loh dalam mendapatkan bantuan atau informasi yang diperlukan. Nah, dampak yang kedua apa sih? Nah, dampak yang kedua ini ada dampak ekonomi. Dampak ekonomi juga sangat nyata. Banyak peluang pekerjaan di Indonesia mengharuskan individu memiliki kemampuan berbahasa Indonesia yang baik. Ketidakmampuan berbahasa Indonesia dapat menghalangi mereka dalam mencari pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan mereka, serta meraih kenaikan pangkat atau peluang karir yang lebih baik. Hal ini dapat menghambat mobilitas ekonomi individu dan keluarga mereka. Selain itu, dalam pendidikan ketidakmampuan berbahasa Indonesia dapat mengganggu pemahaman materi, pelajaran, dan kemampuan untuk mengikuti kurikulum nasional yang berpotensi memengaruhi prestasi akademik dan masa depan pendidikan individu. Untuk pembahasan yang ketiga, upaya pemerintah dan lembaga terkait. Nih, yang pertama ada penyempurnaan kurikulum pendidikan nasional. Pemerintah dan lembaga terkait di Indonesia telah berkomitmen untuk mengatasi masalah ketidakmampuan berbahasa Indonesia dengan serangkaian upaya yang signifikan. Salah satu kuncinya adalah penyempurnaan kurikulum pendidikan nasional yang lebih berfokus pada pengajaran bahasa Indonesia. Pendidikan merupakan fondasi penting dalam meningkatkan kemampuan berbahasa, dan dengan meningkatkan kualitas pengajaran bahasa Indonesia di sekolah-sekolah, pemerintah berharap dapat memperbaiki kemampuan bahasa masyarakat secara keseluruhan. Nah, untuk mendukung hal ini, program pelatihan guru juga ditingkatkan agar mereka lebih kompeten dalam mengajar bahasa Indonesia. Memastikan bahwa pengajaran yang efektif dan berkualitas dapat diberikan kepada siswa di seluruh negeri. Nah, selain itu, mendorong penggunaan bahasa Indonesia dalam media massa dan budaya populer. Nah, selain perbaikan dalam dunia pendidikan, pemerintah juga telah berinvestasi nih dalam mendukung kampanye untuk mendorong penggunaan bahasa Indonesia dalam media massa dan budaya populer. Dengan mempromosikan penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar di media dan hiburan, mereka berupaya menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan bahasa Indonesia yang baik. Nih, lembaga-lembaga non-pemerintah juga memainkan peran penting nih dalam upaya ini dengan menyelenggarakan program literasi bahasa Indonesia untuk masyarakat yang membutuhkan. Dengan demikian, mereka turut berkontribusi dalam meningkatkan pemahaman dan penguasa bahasa Indonesia di kalangan masyarakat yang lebih luas. Nah, untuk yang ketiga, solusi untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Indonesia. Yang pertama ada peningkatan akses pada pendidikan formal dan informal. Nah, meningkatkan kemampuan berbahasa Indonesia untuk mengatasi ketidakmampuan berbahasa Indonesia di kalangan kelompok yang memerlukan dukungan khusus, sejumlah solusi konkret dapat diusulkan. Pertama-tama, perlu ada peningkatan akses terhadap program pendidikan formal dan juga informal yang secara khusus fokus pada pelajaran bahasa Indonesia.
Nah, hal ini dapat dilakukan dengan memperluas jangkauan sekolah, pusat kursus, dan program pelatihan bahasa Indonesia. Selain itu, program pelatihan guru juga harus ditingkatkan secara substansial agar guru memiliki keterampilan dan pengetahuan yang cukup untuk memberikan pengajaran yang lebih efektif. Guru yang berkualitas akan berperan penting dalam membuat individu meningkatkan kemampuan bahasa mereka. Yang kedua, peningkatan program pelatihan guru. Nah, kerjasama antara pemerintah dan lembaga pemerintah sangat penting dalam menyediakan sumber daya dan program literasi bahasa Indonesia, terutama untuk kelompok masyarakat yang kurang beruntung. Dukungan finansial dan materi sangat dibutuhkan untuk permasalahan ini. Inisiatif ini dapat melibatkan pembangunan perpustakaan komunitas, penyediaan buku bacaan berkualitas, dan penyelenggaraan kursus bahasa Indonesia yang terjangkau. Hal ini akan membantu individu memperoleh akses yang lebih mudah ke bahan bacaan dan pelatihan yang diperlukan untuk meningkatkan kemampuan berbahasa mereka. Dan yang terakhir, memberikan insentif ekonomi atau peluang pekerjaan. Memberikan insentif juga dapat menjadi motivasi kuat bagi individu untuk meningkatkan keterampilan bahasa mereka. Pemerintah dan sektor swasta dapat berperan dalam menciptakan peluang kerja yang memerlukan penguasaan bahasa Indonesia, seperti pekerjaan dalam sektor penerbitan, media, atau pendidikan. Dengan cara ini, individu tidak hanya meningkatkan kemampuan berbahasa mereka, tapi juga dapat membuka pintu peluang sosial dan ekonomi yang lebih luas. Oke, simpulan dari penjelasan saya tadi, yaitu dalam rangka meningkatkan kemampuan berbahasa Indonesia, kita perlu memahami bahwa ketidakmampuan berbahasa dapat memiliki dampak serius pada individu dan masyarakat secara keseluruhan. Penyebab utama melibatkan lingkungan sosial dan budaya kurang mendukung, sistem pendidikan yang perlu diperbaiki, dan kurangnya dorongan untuk menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Dampaknya mencakup isolasi sosial, kendala dalam pekerjaan, dan hambatan dalam pendidikan. Pemerintah dan lembaga terkait mengambil langkah-langkah penting untuk mengatasi masalah ini, termasuk penyempurnaan kurikulum pendidikan, pelatihan guru yang lebih baik, kampanye media, dan program literasi bahasa Indonesia. Nah, saran ini yang dapat kita sarankan tuh seperti tadi solusinya, bisa peningkatan akses pada pendidikan formal dan informal, terus peningkatan program pelatihan guru, menyediakan sumber daya dan program literasi, memberikan insentif ekonomi atau peluang pekerjaan. Itu sangat penting sih bagi untuk meningkatkan kemampuan berbahasa mereka. Nah, karena dengan cara itu, individu tidak hanya akan meningkatkan kemampuan berbahasa mereka, tetapi juga dapat membuka pintu peluang sosial dan ekonomi yang lebih luas. Dengan kombinasi dari keempat itu, diharapkan dapat mengatasi masalah ketidakmampuan berbahasa Indonesia di masyarakat dan memperkuat identitas budaya serta kesatuan bangsa Indonesia sambil mendukung pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan. Ini terkait sumber referensi atau daftar pustaka dari pembahasan saya. Oke, thank you dan terima kasih buat yang udah mendengarkan video ini sampai habis. Semoga bisa mengerti dengan penjelasan saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.